Sebelum masuk pembelajaran, kita ingat pelajaran yang kemarin tidak? Kita bicara tentang apa bab pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Semuanya tahu ya, berarti yang dibilang objek IPA ini apa sih sebenarnya? Ya Pak, siapa yang masih ingat? Sesuatu yang ada di bumi, segala isinya kan? Segala isinya saja itu berarti termasuk apa-apa dan apa? Bintang dan bulan saja. Itu yang di luar angkasa atau yang di dalam bumi? Berarti yang ada di dalam bumi apa? Makhluk hidup. Termasuk dalam hidup itu pun tidak harus sama makhluk hidup ya, bisa juga apa? Misalnya lautan, ya kan? Nah, seperti itu. Dan ingat, karena IPA kita belajar dalam IPA itu mempelajari tentang ilmu alam, berarti dalam IPA kita banyak melakukan yang namanya pengamatan. Oke, kita lanjut. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kita next. Gambarnya. Apa gambar apa ini? Mengukur apa? Mengukur beras. Mengukur apa? Air dalam beras. Kegiatan ini biasa siapa yang lakukan? Semuanya, angkat tangan. Berarti rajin ya masak nasi di rumah. Rajin masak nasi. Kalau bukan kalian yang melakukan, siapa yang melakukan biasanya? Nah, kamu lihat di sini dia mengukur menggunakan apa? Menggunakan jari, ruas jari. Terus sekarang kalau seandainya kamu yang masak atau kemudian ibu yang masak, hasilnya sama atau tidak? Kenapa hasilnya berbeda? Karena semuanya pintar ya, karena ukuran ini namanya ruas jari ya. Ukuran ruas jari setiap orang itu berbeda-beda. Karena berbeda-beda, makanya nanti hasilnya bagaimana? Siapa yang punya masakan lebih lembek? Kamu yang punya masakan lebih lembek. Atau mama yang punya masakan lebih lembek? Mama kan, orang tua, pokoknya pasti hasilnya tidak akan sama karena ukurannya saja sudah berbeda. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan melakukan pengamatan, peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku dengan tepat. Dengan melakukan pengukuran, siswa dapat memahami satuan baku dalam pengukuran dengan baik. Dengan melakukan pengukuran, siswa dapat mengetahui pentingnya pengukuran dalam suatu pengamatan. Dengan mengerjakan LKPD dan berdiskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang pentingnya pengukuran baku dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan dengan melakukan pengamatan sederhana, peserta didik dapat menggunakan alat ukur dengan tepat. Yang terakhir, dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membuat alat ukur tinggi badan sederhana dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya hari ini. Nah, sekarang silakan dilihat dulu artikel ini. Ini tinggi ideal bagi anak seusia, sesuai usia. Misalnya usia 6-18 tahun, menurut WHO ada batasan di mana anak dianggap pendek dan mengidap gizi yang buruk. Kalian waktu itu sudah pernah ya tentang stunting ya? Nah, sudah pernah kan? Workshop ya, sosialisasi tentang stunting. Nah, kemudian, seorang anak dikatakan pendek bila tinggi badannya kurang dari, baca baik-baik ya, laki-laki. Kalau laki-laki usianya, misalnya siapa di sini ada yang usianya 10 tahun? 11? Lihat, tingginya harus punya berapa? 129, usia 11? 11 tahun, 129,7. Kalau usia 12 tahun, 134,9. Usia 13 tahun, berapa? 141,2. Kemudian untuk perempuan, usia 11 131, usia 12 137, usia 13 140. Kalian melihat perbedaan tadi tidak? Bagaimana laki-lakinya dengan perempuannya bagaimana? Lebih tinggi mana? Perempuan.
ya. Tapi itu normal ya dalam pertumbuhan ya. Nah, sekarang kita punya satu masalah nih ya. Sekarang Miss minta beberapa orang untuk maju. Yang pertama Miss panggil saja ya. Saya minta Tandri. Coba Tandri maju. Ayo maju ke depan. Kemudian Frank. Maju ke depan hadap temannya. Bagaimana ini tinggi badan mereka? Hampir sama. Hah? Bagaimana coba memberikan pendapatnya? Tandri lebih tinggi daripada Ray. Oke. Sekarang siapa yang maju ya? Coba yang ini. Siapa lagi Miss masih agak-agak lupa nama soalnya. Zaran, ya Zaran. Ya ampun. Ibu guru kadang masih suka suaranya masih itu. Berdiri lagi. Bagaimana sekarang? Zara lebih tinggi lagi. Sekarang kalau siapa? Jaden, maju. Nah, kamu punya 4 orang nih ya. Coba sekarang Bintang maju. Tadi kamu bilang Jaden tinggi ya. Sekarang coba kita minta Bintang maju. Iya. Masih siapa yang lebih tinggi? Masih lebih tinggi Jaden ya. Jadi menurut kalian masih tinggi Jaden. Tapi apa benar mereka tinggi atau pendek sebenarnya sih? Atau sebenarnya siapa ini Frank ini? Sebenarnya dia pendek atau enggak sih? Sesuai dengan yang tadi. Tahu tidak? Kenapa kalian tidak tahu? Karena kalian belum ukur ya, jadi kita tidak bisa. Sebenarnya kalau kalian bilang dia pendek berarti boleh nggak sih sebenarnya? Tidak. Kenapa? Kita belum mengetahuinya dia termasuk apa? Tinggi atau pendek. Nah, sekarang untuk mengetahuinya kalian harus ngapain? Mengukur apa? Ya, mengukur tinggi badan. Nah, ini alat ukurnya. Masalahnya apa di sini? Jadi kita nggak punya ya. Kalau kita tidak punya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Pintar ya. Kita harus membuatnya. Bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, kita sekarang akan membuatnya. Nah, untuk membuatnya, ini ada lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan. Sebelumnya, silakan bentuk kelompok. dan kertas, krayon dan jas warna, gunting serta penggaris. Ini adalah pertanyaan analisis. Yang pertama adalah besaran apa yang kamu ukur dan apa satuannya. Kami menggunakan tinggi dengan satuan sentimeter. Bagaimana cara untuk mengetahui tinggi badan seseorang? Dengan mengukur seseorang itu menggunakan alat ukur tinggi badan. Caramu pada saat melakukan pengukuran tinggi badan, kami meminta teman seseorang yang ingin diukur berdiri dekat dengan dinding yang ditempel alat ukur tinggi badan. Dengan apa kamu melakukan pengukuran? Dengan alat ukur tinggi badan sederhana yang kamu buat. Bagaimana hasil dugaanmu dengan pengukuran yang telah kamu lakukan dengan alat ukur badanmu? Hasil dugaan dan pengukuran yang kami lakukan berbeda. Apakah ada perbedaan dengan hasil ukuran alat ukur badanmu dan alat ukur yang setangga?
karena saat kami membuat alat ukurnya ya terjadi perkelahian ya. Dan kami kurang teliti. Ini kesimpulan alat ukur yang kedua. Apakah alat ukur tinggi badan sederhana yang membuat memenuhi syarat alat ukur lain? Ya, kami kurang memenuhi syarat ya, karena nilainya tidak pas. Oke. Syarat-syarat untuk membuat alat ukur adalah menggunakan satuan baku, bisa dibuat dengan mudah oleh semua orang, dan nilainya tetap ataupun tidak berubah. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Apa nama kelompok apa? Anggunli. Hasil pengukuranmu dengan pengukuran standar sama atau tidak? Kenapa? Kurang teliti. Alat ukurnya kurang teliti. Oke, kenapa kamu kurang teliti? Nah, yang sana hasilnya sama tidak dengan ukur standar? Kenapa juga? Oke, yang ini sama atau tidak? Tidak. Kenapa? Kurang akurat ya, kurang akurat. Terlalu banyak mengias. Yang pentingnya nggak dibikin ya. Oke, sekarang setelah kamu melakukan pengukuran, kamu sudah tahu ya. Kamu kan tadi membuat alat ukur ya. Membuat alat ukur apa kalian? Tinggi badan. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah untuk membuat alat ukur tinggi badan yang ideal, yaitu pertama harus menggunakan satuan baku. Satuannya harus baku ya. Yang kedua, bisa digunakan dengan mudah oleh semua orang. Yang terakhir adalah nilainya sesuai atau nilainya tetap. Jadi nilainya dengan standar itu harus sama. Paham sampai di sini? Nah, kemudian terakhir, ingat pada pembelajaran ini kita mengetahui bahwa pengukuran dibutuhkan dalam pengamatan untuk mengetahui nilai dari suatu besaran. Kemudian untuk mengukur suatu besaran maka diperlukan apa? Alat ukur. Tadi kamu mengukur apa? Kamu menggunakan alat ukur apa? Yang kalian buat sendiri. Kemudian alat ukur yang digunakan harus memiliki satuan yang tetap atau satuan baku. Jadi nilainya tidak berubah-ubah. Jadi harusnya kalau kamu punya ukurannya baku, kamu punya hasil bagus, alat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya bisa menggunakan. Oke, sampai di sini saja. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran, kita akan mengadakan sedikit refleksi. Ini ada soal, kamu kerjakan, langsung dikumpulkan. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Satu orang pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Oke, sampai sini saja. Kita jumpa lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.